Jadi kalau kita meyakini hari kiamat itu adalah hari akhir, refleksi amal seorang hamba adalah tidak menunda-nunda amal solehnya, karena dia takut kalau hari itu adalah hari terakhir baginya. Kalau hanya mengatakan saya beriman dan yakin atas hari akhir, tapi tidak bersegera terhadap amal soleh, maka imannya hanya sekedar di mulut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Ilmu Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa diberikan umur yang panjang, sekalipun terjeda tidak bisa bertemu bertatap muka untuk melakukan majelis ilmu, tetapi alhamdulillah Allah berikan kita umur yang panjang, keberkahan, kesehatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa peliharakan kita daripada segala mara bahaya, penyakit dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memelihara kita di dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tidak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita di dalam malam Kamis ini, setiap malam Kamis adalah kajiannya masalah ilmu akhlak atau terkait dengan masalah etika atau adab. Terakhir kajian kita adalah mengenai masalah, masih ingat Pak? istilah orang sekolah ini bisa kada naik semua kalau ada ulangan. Kita kajiannya terakhir masalah mata taqumus sa'ah, tentang hari kiamat, tentang kiamat. Mata taqumus sa'ah, kapan kiamat itu terjadi? Bi ayyi yaumin taqumus sa'ah, kapan hari terjadinya kiamat, dikaji berdasarkan pendekatan hadis nabawi. Nah, terakhir kita mengkaji adalah asma'u yaumil akhir, terkait dengan nama-nama yang mencakup tentang hari akhir. Jadi nama-nama hari akhir. Al-yaumul akhir, hari akhir. Wa min asma'ihi, nama-namanya antara lain. Nama-nama kiamat itu banyak. Di antaranya adalah al-yaumul akhir, hari penghabisan. Laisa ba'dahul yaum, tidak ada hari setelah itu, maka disebut dengan hari akhir. Al-yaumul akhir. Ada yang disebut dengan yaumuddin. Yaumuddin itu juga hari kiamat artinya, sinonim katanya. Yang ketiga, yaumul jam'i, hari di mana dikumpulkan seluruh makhluk-makhluk Allah. Ada yang disebut dengan yaumul fathi, yaum hari al-fathi, al-fatah. Inna fatahna laka fatham mubina, terjemahnya beda. Itu tentang Fathul Mekah, terjadi pada tahun 6 Hijriah. Jadi kata al-fathu tidak semuanya diterjemahkan dengan hari kemenangan. Kalau terkait dengan hari kiamat, maka disebut yaumul fathi, hari buka-bukaan, di mana tidak ada lagi hari ditutup-tutupi. Semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Patuksyafu fihil a'mal, seluruh amal perbuatan manusia akan dibuka hari itu. Maka disebutlah dengan hari yaumul fathi, hari dibukanya seluruh perbuatan manusia.
Ada lagi yang disebut dengan Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah yang pian baca tiap malam. Laisa liwaq'atiha kadzibah, itu bercerita tentang kiamat. Al-Waqi'ah maknanya kejadian, hari di mana pasti terjadi. Apalagi ada yang disebut dengan Yaumul Fasli. Yaum Al-Fasli. Yaum artinya hari, Al-Fasli bukan fasli kelas. Al-Fasli, kalau orang belajar bahasa Arab di kelas biasanya Al-Faslu kelas. Yang dimaksud dengan Yaumul Fasli, di mana pembeda mana yang ahli neraka, mana yang ahli surga, maka disebut Yaumul Fasli. Ada lagi yang disebut As-Sakhah. As-Sakhah, teriakan. Maknanya teriak, berteriak. Sakha artinya berteriak. Maksudnya di hari itu setiap orang pasti berteriak ketika terjadinya itu. Ada lagi yang disebut At-Tamatul Kubra. At-Tamah, hantaman yang dahsyat. Seperti yang tsunami terjadi, itu tamah namanya. At-Tamatul Kubra maksudnya adalah hantaman yang berat, hantaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang disebut Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Bal-Qari'ah, itu nama kiamat juga. Ada lagi yang disebut dengan Al-Haqqah, nama kiamat juga. Ada lagi yang disebut As-Sa'ah. As-Sa'ah, kiamat juga artinya. Ada lagi yang disebut Al-Akhirah, kiamat juga artinya. Ada lagi yang disebut Yaumut Taghabun. Yaumut Taghabun, ada surahnya, surah At-Taghabun. Juga kiamat juga artinya. Ada lagi yang disebut dengan Yaumul Hasrati, hari di mana semua orang merasa rugi, maka disebut dengan kiamat juga. Kita kaji pertahapan nama. Kenapa disebut Yaumuddin? Kenapa disebut Yaumul Akhir? Kenapa disebut Al-Waqi'ah? Kenapa disebut Yaumul Fasli? Kenapa disebut Yaumul Fathi? Kenapa disebut As-Sakhah? Kenapa disebut At-Tamatul Kubra? Pendekatannya kita gunakan hadis-hadis Nabi dan tafsir daripada para ulama. Yang pertama disebut dengan Al-Yaumul Akhir. Minum dulu Pak. Nah, nah, ini maksudnya At-Tamatul Kubra. Nah, hantaman. Ada mau hancur dicucuk. At-Tamah. Al-Yaumul Akhir. وذلك أنه اليوم الذي ليس بعده من أيام الدنيا يوم فقال تعالى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. Kenapa disebut hari akhir? Menurut para ulama, dinamakan hari akhir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda-sabda Nabi dan hadis-hadis dan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Wa dzalika annahu al-yaumul ladzi laisa ba'dahu min ayyamid dunya. Karena setelah kejadian itu tidak ada lagi hari setelahnya. Maka disebut dengan Yaumul Akhir. Berarti hari terakhir. Maka di dalam sebuah motivasi beramal ada yang mengatakan, apabila engkau beramal untuk duniamu, maka seakan-akan Anda hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika, engkau beramal untuk akhiratmu, seakan-akan engkau mati esok harinya. Karena kenapa? Karena orang yang meyakini bahwa hari kiamat itu adalah hari akhir, dia tidak akan lepas dengan amal solehnya. Sebab hari itu adalah hari terakhirnya. Maka disebut Yaumul Akhir. Bagaimana cara mengimaninya? Karena Yaumul Akhir, beriman kepada hari kiamat, adalah bagian daripada rukun iman yang kelima. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada ketetapan baik dan buruk. Nah, ada yang nomor 5. Maka refleksinya kalau kita beriman kepada hari akhir, menurut para ulama, karena namanya ada Yaumul Akhir, maka wa yakunu min amalihil yauma
bi ayyakuna fi akhirih. Dia berambisi untuk beramal soleh itu setiap hari karena dia takut kalau hari itu adalah hari terakhir baginya. Jadi kalau pian mau terbuka amal untuk hari ini, setiap subuh kita berdoa kepada Allah. Ummu Salamah bercerita, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali dia subuh selepas salat fajar beliau mengatakan doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dibaca setiap salat subuh menurut hadis riwayat Ummu Salamah. Ya Allah, saya meminta ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Maknanya, kenapa doa ini ada? Karena meyakini kalau hari itu adalah hari terakhir bagi kita. Karena nama kiamat ada yang disebut dengan yaumul akhir. Itu refleksinya, Pak. Ulun percepat karena terlalu banyak materinya. Itu. Jadi kalau kita meyakini hari kiamat itu adalah hari akhir, refleksi amal seorang hamba adalah tidak menunda-nunda amal solehnya karena dia takut kalau hari itu adalah hari terakhir baginya. Kalau hanya mengatakan saya beriman dan yakin atas hari akhir tapi tidak bersegera terhadap amal soleh, maka imannya hanya sekedar di mulut saja, bukan untuk refleksinya di dalam hati dan perbuatan. Itu menurut Al-Imam An-Nawawi. Yang kedua, wa huwa yaumuddin. Dia disebut dengan yaumuddin. Yaum hari. Ad-din diterjemah secara istilah, din juga berarti agama. Dinul Islam, agama Islam. Tapi kenapa hari akhir disebut dengan yaumuddin? Li'anna fi dzalikal yauma jazaa'al ibad wa hisabihim. Ad-din diambil dari kata dana yadinu. Dana, asal katanya hutang piutang. Dainun, hutang. Kalau orang berhutang 10.000, maka dia wajib bayar 10.000, kecuali dia direlakan oleh yang berhutang. Ketika disebut hari kiamat itu disebut dengan yaumuddin, kenapa? Li'anna fi dzalikal yaum jaza. Karena di hari itu Allah seperti membayar hutang daripada perbuatan hamba-hambanya. Melakukan ini dapat ini, melakukan ini dapat ini. Sekalipun secara hukum etika, menurut kajian kita secara hukum etika, Pak, tidak diperkenankan ketika seorang muslim sudah beramal soleh dengan rutin untuk mencari pahala atau mengharap pahala tersebut. Tapi tingkatan ikhlas itu bertahap. Nah, ini yang disebut dengan yaumuddin. Kenapa disebut yaumuddin? Li'anna fi dzalikal yaum jazaa'al ibad. Allah membalas terhadap ganjaran yang telah diberikan oleh Allah, janjinya terhadap setiap seseorang yang melakukan amal soleh di muka bumi ini. Itu maknanya. Maka disebut dengan yaumuddin. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu wa arda. Qala Allah Ta'ala Maliki yaumiddin. Yaqulu la yamliku ahadun fi dhalikal yawma hukman kamilkihim fid dunya. Abdullah bin Abbas bercerita ketika Rasulullah mengatakan surah Al-Fatihah, di antara surah Al-Fatihah itu ada di dalamnya Maliki yaumiddin. Apa kata beliau? Yaqulu, Nabi bersabda, la yamliku ahadun fi dzalikal yaum. Tidak akan ada seseorang yang memiliki pada hari itu sekalipun dia raja pada hukum dunia. Ulun ulangi. La yamliku ahadun fi dzalikal yauma hukman kamilkihim. Tidak akan ada sanggup seseorang memiliki hari itu sekalipun ketika dia di dunia memiliki kekuasaan yang besar pada masa itu. Faqala wa huwa hisabuhum.
di hari itu adalah menjadi hitungan bagi mereka. Jadi setiap raja yang ada di muka bumi disinggung oleh Allah, setiap kata-katanya pasti dengan maliki yaumiddin. Yaumiddin, hari di mana Allah akan balas segala sesuatunya. Siapa orang yang pertama memakai taj? Taj itu apa namanya? Mahkota. Seorang raja memakai mahkota. Siapa yang pertama kali yang memakai mahkota di muka bumi ini? Syekh An-Naisabur, Imam As-Sa'labi di dalam tafsirnya beliau katakan ketika mengkaji surah Al-An'am tentang cerita Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim itu dikandung oleh sang ibu, seorang raja yang pertama kali disembah, diminta untuk disembah oleh masyarakatnya, dan sang raja mengaku sebagai Tuhan adalah Raja Namrus waktu itu. Namrus, Pak. Raja Namrus. Bukan Namrud sebenarnya. Nun, mim, ra, waw, za. Namruz. Letaknya di Arka, wilayah Babilonia. Kalau kita bercerita tentang Fir'aun, bahwa kita yakini Fir'aun adalah orang yang mengaku Tuhan, sebenarnya kalau pian membaca sirah atau historinya tentang Raja Namrud, lebih bejat, lebih gila lagi daripada Fir'aun. Itu Fir'aun. Kalau Fir'aun hanya sekedar mengaku Tuhan, kemudian dia memusuhi dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi kalau Raja Namrud semuanya disikatnya dari otaknya. Kalau Fir'aun dia tidak punya otaknya. Fir'aun yang mengotakinya Haman di belakangnya. Ini orang yang jahat. Maka seorang raja biasa ada penasehatnya. Bila penasehatnya kacau, maka raja itu kacau. Namrus dulu penasehatnya siapa? Ahlun nujum, dukun dan ahli nujum. Jadi kalau ada raja, presiden, gubernur, bupati yang datang ke dukun, tidak jauh beda dengan Namrud. Coba baca sirahnya Raja Namrus, tidak jauh beda dengan Namrud. Dikumpulkannya para ahlun nujum pada masa itu. Fasa'alahum, dia bertanya kepada ahli nujum, kira-kira berapa lama saya bertahan menjadi raja? Dan apakah ada orang yang bisa merobohkan kerajaan saya ini? Ahli nujum sepakat pada masa itu, di tahun ini akan ada seorang bayi lahir, yang di tahun ini jika dia lahir, dia akan merubah tatanan kehidupan engkau dan seluruh keluarga engkau dan masyarakat engkau. Diyakini oleh Raja Namrud pada masa itu, langsung keluar di koror atau ketetapan, setiap wanita hamil wajib digugurkan pada masa itu, karena dia takut kalau lahir itu adalah yang merubah kerajaannya. Jika ada seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan, baru ingin kawin di tahun itu, silahkan dia kawin, tapi tidak boleh berkumpul, harus dikarantina mandiri. Karantina, Pak. Kapan seorang laki-laki dan istrinya boleh berkumpul? Idza hadatil mar'ah, apabila haid perempuan itu boleh dia kumpulkan. Maka kalau bicara terhadap konsep haid perempuan tidak boleh dikumpulkan, itu sudah mulai dulu, Pak. Maka kalau ada seorang perempuan berhubungan dengan istri atau suaminya dengan istrinya dalam kondisi kotor, itu lebih bejat daripada tradisi-tradisi jahiliyah. Karena orang jahiliyah sendiri tidak berani untuk berhubungan ketika masa haid. Dikumpulkan. Antiknya pada masa itu, orang tua Nabi Ibrahim namanya, siapa nama bapak Nabi Ibrahim? Di Al-Quran namanya Azar, di dalam sirah namanya Tarikh. Ibrahim bin Tarikh bin Tanuh, nanti sampai kepada Sam bin Nuh. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim jaraknya kurang lebih 1363 tahun. 1363 itu jarak antara Ibrahim dengan Nabi Nuh. Jarak antara Ibrahim dengan Nabi Adam kurang lebih 369 tahun. Ustadz tahu dari mana? Ada tulisannya di referensi. Di dalam kitab itu ada diceritakan, Pak.
karangan, ada judul kitab namanya Qasasul Anbiya, tulisan Al-Imam As-Sa'labi, orang Naisabur, dari keturunan, dia hidup pada tahun 305, menulis tafsir As-Sa'labi. Spesifik keahliannya adalah sejarah kenabian, dia bedakan itu. Waktu ibunda Nabi Ibrahim mengandung, waktu hamil tua, setiap 10 orang laki-laki ada 2 orang pengawas dari Namrud, diawasi. Dalam pengawasan itu, kalau ada laki-laki berkumpul dengan perempuannya, langsung bunuh. Pokoknya supaya tidak terjadi kehamilan waktu itu. Datanglah pengawas ini ke bapaknya Nabi Ibrahim, namanya Tarikh. Tarikh ini adalah seorang yang bekerja sebagai pemahat patung di dalam kerajaan Namrus. Dia pemahat patung, ahli patung. Setiap patung yang dibikinnya yang indah dikasih nama oleh Namrus. Ini patung ini bernama Fulan, ini patung ini bernama Fulan, ini patung ini bernama Fulan. Sampai ada patung yang sangat dicintai oleh Namrus, dikasih nama Azar. Dari nama patung Azar dikasih nama ke pembuatnya. Lalu bapaknya Nabi Ibrahim tidak lagi dipanggil Tarikh, tapi dipanggil Azar. Itu cerita dalam Al-Quran. Jadi namanya bukan Azar, tapi itu gelar namanya. Tapi menurut Abu Ishaq, Azar itu artinya orang yang memiliki kaki bengkok. Gelar kepada ayahnya, karena Nabi Ibrahim itu bapaknya ketika jalan kakinya bengkok, minta maaf lah, pincang. Lalu digelarlah dengan Azar. Yang mana yang kuat dalam pendapat ini? Yang kuat adalah nama sebuah patung yang diberikan kepada ayah Nabi Ibrahim, maka dipanggillah Azar pada masa itu. Ketika dia bekerja, diawasi ayah Nabi Ibrahim ini supaya tidak berkumpul dengan istrinya. Datanglah pengawas, ada pengawas laki-laki, ada pengawas perempuan. Waktu ditanya, istrimu sedang haid atau tidak? Kalau istrimu haid, silahkan kau masuk ke rumah. Tapi kalau istrimu tidak haid, maka tidak boleh kau kumpul pada hari ini. Setiap kali diperiksa pasti haid, Pak. Datang pengawas itu kepada ibunda Nabi Ibrahim, haid. Pulang pengawas itu, karena disuruh berkumpul, haid kan, tidak boleh berhubungan. Beberapa jam kemudian bersih, dan selama Azar di dalam rumah itu tidak pernah ada haid. Hebatnya mengelabui. Jadi hati-hati juga kalau pian betakunan bini pian haid kah kada? Haid padahal kada. Pada masa itu Azar tidak haid, tidak pernah haid. Tapi kalau diperiksa haid, dibolehkan Azar berhubungan. Maksudnya serumah pada masa itu. Dengan izin Allah mengandung ibunda Nabi Ibrahim pada masa itu. Ketika mengandung, ini kenapa ceritanya ke raja nih? Bingung, padahal materinya nih yang ulun sampaikan hari ini. Yaumuddin, ulun ingin menyinggung masalah raja saya, bejatnya Raja Namrud. Ketika mengandung ibunda Nabi Ibrahim, tidak terlihat sama sekali perutnya. Ibunda Nabi Ibrahim seperti orang yang tidak pernah hamil. Sampai hamil tua, 9 bulan mengandung Nabi Ibrahim, pergilah ke sebuah goa. Di goa itulah melahirkan Nabi Ibrahim. Dikira sang anak sudah meninggal dunia. Keesokan harinya datang, sang anak mengisap jempolnya pada masa itu. Dilihat oleh sang ibu, jempol yang diisap oleh Nabi Ibrahim, keluar dari jempol ini air susu seperti ASI daripada para ibu keluar. Di telunjuk Nabi Ibrahim keluar air, di telunjuk tengah keluar madu. Mukjizatnya. Jadi mukjizat sudah terlihat ketika Nabi Ibrahim sebelum menjadi nabi, atau yang disebut dengan irhasat. Berapa hari Nabi Ibrahim di dalam goa? 15 hari. Selama 15 hari dalam goa, setelah keluar, badan Nabi Ibrahim seperti orang yang berumur 15 tahun. Berarti di dalam sejarah dikatakan 1 hari sama dengan 1 tahun untuk Nabi Ibrahim.
Karena kalau Nabi Ibrahim keluar dengan kondisi seperti bayi, pasti dibunuh. Maka Allah besarkan dari 15 hari seperti 15 tahun. Ketika Azar membawa Nabi Ibrahim ke dalam kerajaan, ditanya, siapa ini? Anak saya, wahai Tuan Raja. Kapan kau punya anak? Saya tidak pernah bercerita. Sebelum saya bekerja, saya sudah menikah dengan istri saya sudah punya anak, padahal baru 15 hari lahir. Supaya tidak terlihat lagi kejadian bahwa seorang bayi akan lahir di tahun itu, akhirnya Raja Namrud memakai mahkota di kepalanya supaya orang tahu bahwa dia adalah raja di raja. Maka yang pertama di dalam sejarah yang memakai mahkota dalam kerajaan adalah Raja Namrus. Wa taja alaihil muluk, dia memakai mahkota di atas kepalanya. Nah, itu Pak sejarahnya. Nanti kalau ingin dapatkan ceritanya lebih panjang, karena cerita Nabi Ibrahim itu dari halaman 67 sampai halaman 109. Itu ceritanya. Dalam kitab Qasasul Anbiya karangan Al-Imam As-Sa'labi. Terjemahnya ada. Cari nanti di Google. Qasasul Quran, cerita dalam Al-Quran Al-Imam As-Sa'labi .pdf. Kalau ada bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Arabnya pasti ada. Bahasa Arabnya pasti ada. Nah, disitulah yang disebut dengan Malik, kata-kata Malik. Lalu Allah adopsi kata ini, diambil kata ini, ditegur manusia bahwa siapa yang mengaku raja di dunia akan dibalik oleh Allah pada hari kiamat. Sehingga berubahlah yaumul qiyamah, berubah menjadi yaumuddin, hari di mana akan dibalas sesuai dengan seperti orang berhutang, ganjarannya. Refleksinya apa Pak? Sikap seorang muslim kalau sudah tahu yaumuddin adalah yaumul qiyamah apa? Wa dzalikal yaum jazaa'al ibad wa hisabihim bi alla yansa wa la yatagargar bi ayyakuna la yujza. Dia tidak perlu pusing kalau amal solehnya atau kebaikannya tidak diketahui orang lain dan tidak dibalas oleh orang lain. Itu saja refleksinya. Kita berbuat baik untuk orang lain atau kita berbuat baik untuk orang yang tidak kita kenal, tidak usah mengharapkan ganjaran atau balasannya. Karena kalau kita meyakini bahwa hari kiamat adalah yaumuddin, sekecil apapun yang kita buat di muka bumi pasti dibalas oleh Allah. Sekalipun orang tidak tahu, tidak perlu dipublikasi, tidak perlu dibikin blogger. Hari ini saya memberikan uang 1 juta rupiah kepada penambal ban. Kada usah kita apa-apa, tahu aja Allah. Nah, itu yaumuddin. Itu refleksi jika kita mengimani bahwa hari kiamat adalah yaumuddin. Maka kalau kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin sampai maliki yaumiddin, apa yang kita rasakan? Dalam hati yang kita rasakan tuh adalah setiap perbuatan baik seseorang pasti dibalas oleh Allah. Jangan takut, sekecil apapun pasti dibalas oleh Allah. Jadi pengurus masjid ini ada tidak gajinya Pak? Tidak ada. Tapi sebaik-baik pengurus, sebaik-baik pekerjaan adalah pengurus masjid. Lihat dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani. Gajinya tak ada, tapi kebaikannya berlimpah. Dia ditulis sebagai kadar daripada amal jariah. Maka disebutlah dengan nazir. Di dalam sebuah masjid ada yang menyumbang tidak dikelola, maka masjid itu berantakan. Siapa yang mengaturnya? Ada khazinnya di situ, ada bendaharanya, ada pengurusnya, ada ketua takmirnya, ada macam-macam. Maka menurut kajian Syekh Yusuf Qardawi, pengurus masjid adalah bagian amal jariah. Maka bahagia Ben kalau termasuk pengurus masjid. Tapi dari pengurus masjid juga orang yang paling banyak dicurigai masyarakat biasanya. Ulun kebetulan membangun masjid di komplek Persada Raya 4 di Handil Bakti. Ini hanya sekedar mengiklankan. Kalau ada rezeki berlebih silahkan datang ke situ, masih banyak yang diperlukan.
baik besi yang ukuran 8, ukuran 13 sampai yang besarnya sekarang sudah naik sampai cor lantai dasar, bikin lantai 2 Pak. 2 hari ulun bepintaan dapat 290 juta. Rasanya kadada kesanggupan karena dapat bantuan itu 150 juta saja, 154,70 ribu saya ulun terima dari duit itu. Karena ulun pindah rumah, pindah ke Handil Bakti bulan April tadi setelah pandemi, diumumkan pandemi, lalu berpikir hendak menyendiri. Rupanya tahu orang di situ berdiam, Ustadz ada di sini akhirnya. Karena ada tanah di situ dibangun masjid, ternyata antusias masyarakat luar biasa. Dikasih duit 154, ulun bikin video untuk membangun masjid. 2 hari ulun share dapat 290 jutaan. Alhamdulillah. Nah, kalau bubuhan pian hendak men-share lagi, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa disolati. Karena di situ minim sekali, penduduknya banyak, padat, tapi masjid kurang ada yang tertata baik, sudah. Yaumuddin. Yang ketiga, pertama tadi yaumul akhir, yang kedua yaumuddin. Kalau yaumul akhir refleksinya apa Pak? Kalau kita meyakini hari akhir, maka tidak boleh menunda amal soleh. Itu refleksinya. Refleksi itu yang bisa kita pakai. Karena bab ulun akhlak kan, pian meyakini bahwa hari kiamat adalah yaumul akhir. Cara aplikasinya bagaimana? Cara aplikasinya adalah dengan tidak menunda amal soleh. Karena takut-takut kalau hari ini adalah hari terakhir. Yaumul kiamah juga disebut yaumuddin. Kenapa kita sebut dengan yaumuddin? Karena setiap ganjaran ad-din artinya seperti orang berhutang, harus dibayar. Refleksinya bagaimana? Refleksinya adalah ketika kita tahu yaumul qiyamah yaumuddin, tidak ada yang harus diragukan dan digelisahkan. Karena setiap perbuatan baik seorang hamba, sekalipun sekecil apapun, Allah akan balas terhadap perbuatan tersebut. Sekalipun tidak ada yang tahu daripada perbuatan kita itu. 3. Yaumul jam'i. Yang ketiga adalah yaumul jam'i. Al-jam'u maknanya berkumpul. Al-jam'u maknanya kumpulan daripada Jumat. Maka sebuah masjid dikatakan masjid besar, namanya masjid jami'. Kenapa masjid jami'? Karena orang berkumpul untuk melakukan salat Jumat, maka dinamakan masjid jami'. Jadi kata masjid itu artinya masjid, jami' juga artinya masjid. Jadi kalau masjid jami', double masjid artinya, masjid besar. Apakah boleh masjid Nurul Ikhlas ini dikatakan masjid jami'? Tentu, karena dia disolatkan di dalamnya solat Jumat. Jadi kalau di Timur Tengah, seluruh masjid tidak ada yang namanya musola, semua masjid. Kalau masjid yang disolati di dalamnya solat Jumat namanya masjid jami'. Maka oleh sebab itu, kalau pian bertanya di Timur Tengah, apakah ada hukum salat tahiyatul masjid dalam sebuah masjid yang tidak ada salat Jumatnya? Mereka pasti akan menjawab, tentu ada, karena tidak ada yang namanya musola, semua masjid. Disitulah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ketika berbicara tentang adabul masjid, begitu pula di dalam kitab Al-Masajid, judulnya Al-Masajid, kitabnya itu khusus berbicara tentang masjid. Mau di musola, mau di masjid, sah hukumnya tahiyatul masjid dengan catatan tempat itu disolatkan 5 waktu solat, 5 waktu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, tidak pernah alpa di situ. Kalau terjeda karena pandemi, ya karena pandemi saja, karena pandemi. Nah, yaumul jam'i. Wa yaumul jam'i li'anna Allah azza wa jalla yajma'u fihi al-awwalina wal akhirin lil jazaa'i wal hisab. Disebut karena yaumul jam'i karena di hari itu Allah akan kumpulkan seluruh makhluknya, baik yang pertama diciptakan sampai yang terakhir diciptakan. Kira-kira siapa yang terakhir diciptakan ini yang kita kada tahu lagi.
Kalau yang awal diciptakan sudah masyhur, kan kita kenal bahwa yang pertama diciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi yang terakhir nanti diciptakan siapa? Kita akan tahu siapa orang yang pertama nanti diciptakan. Maka disebutlah yaumul jam'i. Orang yang pertama sampai orang akhir semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tempat. Faqala ta'ala yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 7 sampai 10. Allah mengatakan di hari itu dikumpulkan oleh Allah kalian semua pada hari al-jam'i, pada hari kiamat maksudnya. Dzalika yaumut taghabun. Disitulah hari di mana mengundi keberuntungan. Wa may yu'minu billahi wa ya'mal salihan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, yukaffir anhu sayyi'atihi, maka Allah akan menghapuskan segala dosanya. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan baginya ke dalam sorga yang mengalir di dalamnya daripada sungai-sungai. Khalidina fiha abada, yang akan kekal di dalam sorga itu selamanya. Zalikal fawzul azim. Itulah hakikat daripada kesuksesan yang besar. Apa maknanya? Kalau bicara terhadap sorga biasanya Pak ya, coba pian teliti nanti ayat-ayatnya. Kalau bicara terhadap sorga pasti ditutup dengan khalidina fiha. Kalau sudah masuk pasti kekal. Tapi kalau masuk neraka tidak ada kata-kata khalidina fiha. Coba baca di dalam surah Al-Bayyinah. Yang khalidina fihanya itu adalah di sorga, dengan catatan selama ada iman ketika meninggal dunia. Jadi kalau meminta kepada Allah jangan lupa Allahumma inni as'alukal jannata, ya Allah saya meminta kepada engkau sorga. Tapi jangan lupa yang kedua, saya berlindung daripada nerakamu. Karena bisa saja masuk sorga tapi dibasuh dalam neraka dulu. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika min, kan doa waktu salat tarawih itu. Allahumma inni as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah saya meminta surgamu dan saya berlindung daripada nerakamu. Itu bahasa kiasan Pak. Karena modal utama ketika orang masuk surga adalah iman. Itu maknanya. Maka disebutlah yaumul jam'i, di mana setiap orang akan dikumpulkan dari awal sampai akhirnya. Wa huwa yaumul qiyamah sumiya bidzalika li'annahu yajma'u fihi al-awwaluna wal akharun. Disebut hari kiamat, hari al-jam'u itu disebut hari kiamat karena Allah akan kumpulkan orang yang awal dan orang yang akhir. Fi sa'idin wahid, dalam satu piringan yang akan besar. Pak, kalau kita makan lihat piring banyak nasi, butiran nasi yang kecil, seperti nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar analoginya seperti piring. Nasi yang ada di dalam piring analoginya seperti manusia yang dikumpulkan oleh Allah. Semua berdesak-desakan. Kalau Ustadz kada ada jarak lagi lah di situ. Kalau pina ada corona, kada ada lagi kisah corona. Maka disebut yaumul jam'i. Semua orang berpikir maslahat masing-masing. Tidak akan ada terlihat. Andai kata orang tak berbusana pun kita tak sanggup melihatnya. Karena kita pusing memikirkan bagaimana kondisi kita masing-masing. Maka disebutlah yaumul jam'i. Apa refleksinya? Kalau sudah tahu hari itu disebut dengan yaumul jam'i, maka etikanya di dalam kehidupan, satu saat kan kita ngumpul Pak di padang mahsyar. Dilarang bersifat suuzon kepada makhluk Allah. Karena setiap kita akan dikumpulkan dalam satu tempat, yang satu dengan yang lain nanti akan ada berlaku yang disebut dengan asy-syafa'ah. Syafa'ah. Amalnya bagaimana? Husnuzon dengan makhluk Allah. Karena kalau kita waktu dikumpulkan harus higaan orangnya bersampingan. Maka itu kata ulama, orang yang mengimani bahwa hari kiamat adalah yaumul jam'i, di antara etikanya dia merasa bersaudara sesama makhluknya. Sesama kita ini saling bersaudara, tingginya tingkat saling tolong menolong. Yang kedua, tidak ada cela mencela karena semua berhusnuzon terhadap sesama.
Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, diberikan kita umur yang panjang dan berkah di dalam ibadah dan ketaatan kepadanya. Mohon ampun, mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih pertama ulun ucapkan kepada pengurus masjid, sekalipun dalam kondisi pandemi. Artinya dalam kondisi sekarang ini Pak, tidak bisa juga kita bebas sebebas-bebasnya. Tetap harus waspada, karena kita ini sebenarnya membiasakan diri untuk hidup, kalau bahasa Pak Presiden itu, berdamai dengan corona aja. Kalau menurut ulun kadang merubah pola hidup aja. Yang pian jarang betutup muha berjalan, paksa betutup muha. Yang jarang sembahyang beranggang macam ini, paksa beranggang. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita mendapatkan vaksinasinya. Informasi terakhir sudah naik tahapan ketiga eksperimen di Dubai. Ulun terima video dari kawan-kawan yang di Uni Emirat Arab itu sudah masuk tahapan ketiga. Kalau tahapan ketiga ini masuk, diajukan ke WHO, kalau di ACC insya Allah itu solusinya kira-kira. Jadi perlu juga kita waspada. Jangan juga setelah ini akhirnya sebebas-bebasnya. Minta ampun, minta maaf kalau ada bahasa yang kurang berkenan di hati. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.